Halo guys, jumpa kembali bersama Diva Diskus. Oke, kali ini kita langsung aja ya mau share masalah how to hack PH pada saat kita racing diskus maupun saat kita ngebreed ya untuk diskus. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Halo kan gimana nih? Soalnya PH di tempat gua ini sekitar 8,4 sampai 8,9, gimana nih nuruninnya? Nah, di sini kita akan sharing gimana solusinya untuk nurunin pH atau pH hack ya. Oke, teman-teman bisa cari dulu barangnya, namanya pH down. pH down ini dijual di beberapa market atau di toko-toko ikan juga ada kadang, tapi untuk lebih simpelnya kita cari di online shop aja, jadi lebih banyak variasinya dan kita lebih gampang memilih nih mau pakai yang mana. Nah, menurut pengalaman saya sih ada beberapa versi ya, jadi dia mulai dari kadar 3% sampai kadar 85%. Makin tinggi kadarnya berarti kandungan kimianya makin kuat. Cuman saran saya saat ini kita pakai yang 3% sampai 10% saja nih teman-teman. Oke, langsung kita order di online shop. Langsung kita masuk ke Tokopedia atau blibli.com atau Bukalapak. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke Tokped aja dah biar cepet. Kita searching ke pH down. Nah, ini paling murah nih kayaknya nih, 25 pH down 1 liter untuk hidroponik. Nah, ini kadarnya 10%. Ini saya rasa ini aman ya buat ikan ya teman-teman. Masukin keranjang. Oke, kita cek 1 liter pH down, beli. Kita beli seperti biasa, ongkir yang murah aja dah, yang standar CMB. Yang ini aja dah, reguler aja, reguler. Oke, bayar transfer VE, bayar. Oke. Yup, tinggal kita tunggu. Nah, ini dia setelah barangnya nyampe. Saya yang tadi order ini ya, pH down yang ini. Kita cek nih teman-teman. pH down-nya dia namanya asam fosfat ya, 10%. Di sini saya pakai yang 10%. Jadi ini 10% ini biasa dipakai untuk sayur-sayuran ya, hidroponik dan semacamnya. Jadi kalau untuk ikan saya rasa ini kandungannya nggak begitu berbahaya sih. Oke, langsung bagaimana kuncinya sih untuk melakukan pH down ini atau menurunkan pH ini. Nah, teman-teman kalau ingin main di pH berarti teman-teman harus menyediakan alatnya. Alatnya namanya pH tester ya. pH tester ini murah sih, nggak terlalu mahal, di bawah
bawah 40.000 kalau nggak salah, sekitar 29 atau sampai 40.000 lah. Untuk cara pemakaiannya sudah pernah saya bahas di review video sebelumnya ya, tinggal di on kan aja, lalu kita celupkan, beberapa detik kemudian dia akan menunjukkan berapa kadar pH nya pada kandungan air tersebut. Atau teman-teman juga bisa pakai kertas pH ya, kan ada pH tester yang berbentuk kertas yang dicelupkan, nanti dia berubah warna pH nya sesuai dengan kadar pH nya. Kuncinya gampang, kita sudah dapat barangnya nih, alat ukurnya apa untuk menentukan rumus atau menentukan formula harus pakai berapa banyak, berapa mili, berapa liter. Teman-teman cukup sediakan ini sama bak penampungan. Bak penampungannya misalnya nih kayak gini, ukuran 50 liter ya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya pakai tutupnya aja. Kita tuang di sini, kita fullin segini ya, misal dalam takaran ini 50 liter, kita tuang 2 tutup botol misalnya, kita tes pH awalnya berapa. Misalnya setelah dikasih pH down ini pH nya turun nih, tadinya 8,5 sudah turun menjadi 7 atau 6,5, katakanlah 6,5 sesuai target untuk breeding misalnya, 6,5 pH nya. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah air ini nggak bisa teman-teman langsung pakai. Kenapa nggak bisa? Padahal pH-nya sudah turun. Nah, perlu diingat teman-teman, ini adalah cairan kimia fosforit asid. Nah, di sini nanti setelah kita tuang di sini ada reaksi kimia dari asid ini dengan alkali yang ada, alkali mineral yang ada pada campuran di air baku yang teman-teman pakai ini. Jadi sistemnya dia akan terus bereaksi kimia nih di sini. Nah, batas amannya dipakai air ini adalah 3 hari. Reaksi kimia umumnya dalam air ini akan berjalan selama 2 hari. Jadi hari ketiga kita baru bisa pakai. Kalau kita pakai apa resikonya? Ya pastilah nanti ikan teman-teman melepuh. Saya pernah coba waktu dulu, beberapa jam kemudian kita lihat ikan pada ini iritasi. Setelah saya ingat-ingat, oh ternyata kesalahan pemakaian pH down ini teman-teman. Jadi dia reaksinya masih berjalan sementara ada makhluk hidup di dalamnya. Nah itu sangat berbahaya. Apalagi kalau teman-teman pakai yang kadarnya tinggi ya, pasti reaksi kimianya lebih kuat. Kalau ini kan 10%. Oke, jadi safety first. Teman-teman juga harus, kalau pakai kadar yang tinggi, misalnya pakai yang kadar 70% atau 80%, perlu pakai sarung tangan. Karena ini aja kalau kita pakai ke siram di tangan ini gatel ya. Kalau yang kulitnya nggak biasa atau kulitnya sensitif pasti iritasi atau bisa melepuh ringan lah. Jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam penggunaannya. Setelah 3 hari nanti kita buka, kita tes ulang nih apakah kadar pH-nya naik atau turun. Bisa aja kadarnya naik atau tidak, belum sesuai dengan apa yang kita tuju ya, misalnya 6,5 tadi. Kita tes, oh ternyata stabil, ya udah bisa kita pakai karena sudah ngendap 3 hari. Nah kalau seumpamanya kita tes, loh ini pH-nya naik jadi 7,2 atau 7,5, padahal target kemarin waktu kita tes pertama 6,5. Oh berarti bisa jadi waktu kita ngaduk pertama kurang rata, dan atau kedua reaksi di sini belum berjalan sempurna, makanya dia setelah diendapin 3 hari itu pH-nya naik lagi. Berarti kadar pertama waktu kita kasih 3 tutup botol berarti kurang. Jadi kita tambah lagi supaya kita dapat target yaitu 6,5. Nah kedepannya kalau kita mau isi ulang lagi kan kita udah pasti nih, kita udah dapat nih takaran. Oh di air di tempat saya ini untuk 50 liter pakai 4 tutup botol ini, 4 tutup botol untuk mendapatkan pH 6,5. Nah itulah yang dijadikan formula teman-teman atau sebagai pegangan lah untuk berapa sih untuk menakar menurunkan pH di tempat air masing-masing. Nah untuk menaikkannya gimana? Ke dalam tank sini atau apabila teman-teman punya tank di atas tank breedingnya, kalau pakai angkat tuang kan ribet nih, berarti kita harus punya alatnya juga nih untuk membantu memperingan teman-teman dalam
melakukan water change, yaitu dengan pompa taman bisa, atau namanya submarine ya, submarine pump ya. Teman-teman bisa pakai pompa taman. Saya pakai ini misalnya mereknya Kiyosaki ya. Ini kita pakai untuk melakukan water change, tinggal kita celupin aja ke dalam air yang sudah kita set pH-nya tadi. Lalu udah kita terhubung dengan selang. Nah, ujungnya saya bikin letter O begini sebagai cantolan. Jadi kita siap untuk memompa ke dalam tank bawah, atau kita pompa ke bagian tank atas. Untuk penggunaan pH down ini kan, misalnya teman-teman ikannya belum pernah diturunkan pH-nya atau biasa di pH tinggi, teman-teman harus melakukan aklimatisasi supaya tidak terjadi pH swing. Aklimatisasi ini ya wajib dilakukan sih, karena kan komposisi air, parameter airnya berbeda drastis kan, dari 8 kita turunkan menjadi 6,5. Bisa dilakukan secara bertahap, misal kita kuras atau kita turunkan air sebesar 25%, kita tambahkan lagi dengan air yang sudah kita adjust di 6,5. Nanti sore kita lagi turunin 25%, kita tambah lagi sampai kondisi air di sini itu 100% sudah berubah di pH yang 6,5 ini. Atau kalau mau lebih simpel lagi, teman-teman bisa angkat ikannya di dalam baskom atau wadah tertentu, diaklimatisasi ulang dengan air yang sudah menggunakan pH rendah. Nah, air yang baru nanti sudah dinaikkan setelah ikannya aklimatisasi selama 1-2 jam, baru kita naikin ikannya ke atas. Itu juga bisa, terserah apa yang menurut teman-teman lebih mudah yang mana. Nah, paling gitu aja sih. Jadi tips simple untuk pH hack ya sesimpel itu aja. Just pakai pH down, kita siapkan wadah untuk pengendapannya, takar dengan tutupnya berapa banyak sampai pH yang kita tentukan ini turun. Tunggu reaksi kimianya selesai selama 3 hari, baru airnya kita pakai. Paling itu aja sih. Nanti insya Allah aman sih kalau sudah pakai prosedur ini, sudah diendapkan selama 3 hari. Oke Sobat Diskus, kali ini cukup begini dulu. Kita akan lanjut di sesi berikutnya ya. Salam Diva Diskus.